memandikan orang yang telah meninggal dunia ini adalah hukumnya fardu kifayah. Apabila ada satu orang yang tahu ada seorang yang telah meninggal dunia, maka orang inilah kewajiban untuk menggugurkan, menjalankan fardu kifayah tersebut. Maka gugurlah dosa-dosa orang di sekelilingnya. Bagaimana cara memandikan mayit? Untuk mengawali memulai fardu kifayah yang pertama, tentunya agar supaya lebih sempurna dalam melaksanakan fardu kifayah adalah dengan tata cara tuntunan syariat agama Islam. Di saat orang sakaratul maut kemarin kita dianjurkan untuk membisikkan, membacakan di telinganya kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tauhid, kalimat zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sebagainya. Dan setelah kita menyaksikan bahwa seseorang tersebut sudah meninggal dunia dan kewajiban kita sebagai orang yang tahu untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban di dalam melaksanakan fardu kifayah yang pertama adalah memandikan. Pada hari ini coba kita apa sih bacaan-bacaannya, tata caranya memandikan orang yang telah meninggal dunia. Di saat kita hendak memulai memandikan jenazah, nah ini kita disunahkan mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Kapan? Di saat kita akan memulai melaksanakan fardu kifayah yang pertama. Kita masuk ruangan jenazah, melaksanakan fardu kifayah, memandikan, kita sunahkan, dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Dan setelah yang kedua, tentunya lebih sempurna lagi dalam melaksanakan fardu kifayah yang pertama, memandikan, adalah tentunya kita harus niat. Karena segala sesuatu tanpa didahului dengan niat, maka pekerjaan ini akan sia-sia. Kita sholat subuh, tentunya niat sholat subuh, niat melaksanakan ibadah sunnah saum hari Senin, hari Kamis pun sama, niat puasa Senin, Kamis. Dan melaksanakan fardu kifayah memandikan pun seorang jenazah tentunya dengan niat nawaitul ghusla hadzal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla hadzal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Coba sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nawaitul ghusla hadzal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Nih, tentunya di saat kita akan memulai memandikan
Yang pertama kita lakukan adalah niat, dan niat ini cukup di dalam hati atau lisan dengan tidak terlalu keras kita ucapkan. Nah, ini untuk mayat laki-laki. Mohon maaf apabila yang meninggal seorang wanita, petugasnya pun adalah wanita, tapi kalau seandainya ibu kandung kita yang meninggal, maka niat itu berubah menjadi hadal mayyiti, menjadi madihil mayyitati. Untuk ini mayit perempuan. Kalau hadal mayyiti, ini mayit laki-laki. Seandainya meninggal saudara kita, orang tua kita, yang lebih afdol, yang lebih utama adalah ahli warisnya, anak keturunannya. Ini alhamdulillah di Baitus Sholihin ini menimbulkan bibit-bibit, tentunya bibit-bibit yang soleh, amin ya rabbal alamin. Jadi di saat kalian nanti pulang keluar dari Baitus Sholihin ini, mudah-mudahan pelajaran ini manfaat ya untuk keluarga sendiri, terutama lebih-lebih di masyarakat umum. Jadi pertama kita lakukan adalah niat. Saya niat memandikan ini mayit laki-laki fardu kifayah karena Allah. Dan kalau yang meninggal perempuan, saya niat memandikan ini mayit perempuan fardu kifayah karena Allah. Ini kalau orang dewasa. Dan semua ada tata caranya, Adapun kalau seorang bayi atau anak-anak masih kecil, ini niatnya pun ditambah dengan antifri. Nawaitul ghusla hadal mayyiti tifli fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, ini nanti di bahasan kitabnya ada. Nawaitul ghusla hadal mayyiti tifla fardu kifayah lillahi ta'ala. Ini kalau mayit bocah kecil laki-laki, saya niat memandikan ini mayit anak kecil laki-laki karena Allah. Kalau perempuan, nawaitul ghusla hadhil mayyitati tiflati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, ini untuk awal memandikan perlu adanya kesempurnaan dengan niat memandikan jenazah. Nah, setelah kita niat, lalu kita siramkan yang namanya air. Kita siramkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di kitab dulu. Setelah tadi kita niat, kita lanjut masalah wasani asiktul ladzi lam yastahab. Yang kemarin orang mati syahid itu ada dua. Yang pertama orang yang meninggal dalam peperangan di dalam mati syahid. Wasani yang kedua asiktul ladzi lam yastahalu ay allam tarfa'u sautahu, adalah anak kecil yang belum bersuara, shorikhon yaitu menjerit-jerit. Fa in istahala shorikhon au buhyan, anak kecil yang belum bersuara atau menjerit-jerit, menangis, fa hukmuhul kabir, dan hukumnya seperti kabir orang yang dewasa. Wasitu bisali sisinil walidin nazil fihi tamamah, ini disempurnakan melaksanakan fardu kifayahnya. Nah, ini yang kedua adalah yang tadi kita baca niat. Yang ketiga nawaitul ghusla hadzal mayyit tifla fardu kifayah lillahi ta'ala. Jadi anak kecil ini ada dua bagian. Ada anak kecil yang tergugur, yang keguguran masih di dalam kandungan,
yang belum bersuara atau nangis, maka ini hukumnya seperti orang mati syahid, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Akan tetapi kalau seandainya anak bayi yang baru lahir keluar ke dunia dan terdengar suaranya jeritan atau tangisannya, maka hukum untuk melaksanakan fardu kifayahnya adalah sama dengan kal kabir wasikti bisali sinasin. Pengurusan yang pertama memandikan dan lain sebagainya ini kal kabir seperti orang yang udah dewasa. Nah ini jadi kalau orang orang ibu-ibu ke kuburan, anaknya belum terdengar suara tangisan atau suara jeritan, maka hukumnya seperti orang yang mati syahid di dalam pertempuran melawan atau berperang dengan orang-orang kafir. Tidak harus dimandikan dan tidak harus disolatkan. Ini anak kecil yang kuburan belum waktunya lahir udah keluar, ini dimasuk ke kuburan. Biasanya kesempurnaan orang lahiran ini 9 bulan, tapi belum 9 bulan, 3 bulan, 5 bulan ke kuburan, ini langsung dikafankan dan dimakamkan, nggak harus dimandikan, nggak harus disolatkan. Nah ini hukumnya seperti orang mati syahid. Tapi kalau udah keluar terdengar suara jeritan atau tangisan, ini hukumnya seperti mengurusi orang yang telah dewasa. Nah ini bedanya. Ya seandainya ada bayi lahir terus kok terdengar suaranya walaupun itu cuma sebentar jeritan, ini hukumnya udah seperti orang dewasa, harus sempurna dimandikan, disolatkan dan dimakamkan. Mandikan, kafankan, sholatkan dan dimakamkan. Ini hukumnya seperti orang dewasa. Kalau si mayit ini, anak yang tadi kecil ini udah terdengar suara tangisan atau suara jeritan, maka hukumnya seperti orang dewasa dalam melaksanakan fardu kifayahnya. Seperti itu. Bagaimana tata cara untuk memandikannya? Setelah tadi kita niat, lalu kita lanjutkan wa yaksul maitu witron salasan au khamsan au aksara min dzalik. Memandikan mayit ini dengan ganjilan siraman salasan au khamsan dengan 3 siraman, 5 atau 5 au aksaro atau lebih dari 3 dan 5 min dzalik wa yakunu fi awwali kisri sitron, dan diantara yang tadi itu antara 3, 5 bahkan lebih dari siraman yang ke-1 ini dicampur dengan yang namanya daun widara sitron. Nah ini sunnahnya daun widara. Ayyusina ayyasta'inul ghasilu fil ghuslati, dan disunnahkan untuk menolong orang yang memandikan jenazah tersebut ula min bisalatil mayyiti bisidrin aw khatiyin. Jadi awal untuk memandikan mayit ini, siraman yang pertama harus disunahkan dengan menggunakan daun bidara. Kalau daun bidara sekarang udah langka di kita, banyaknya apa? Al-khatmin atau sejenisnya. Ya kalau sekarang seandainya udah nggak ada di daun-daunan, ini biasanya di kain kapan, di paketan udah ada kamper,
sampo, sabut. Nah, ini maksudnya apa? Dipermudah. Tapi kalau seandainya masih ada pakai daun bidara, ini hukumnya sunnah, bagus seperti itu. Dan bacaannya setelah kita niat memandikan ini mayit laki-laki fardu kifayah lillahi ta'ala, kita siramkan dengan yang namanya daun bidara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siramkan ya, satu dari kepala sampai ke kaki. Nah, ini kalau bisa cara nyiramnya, ambil gayung disiram dari kaki, jangan naik lagi ke kepala. Pertama dari sebelah kanan kita siramkan, dari kepala nih kita ambil jalur kanan, setelah kanan kiri, setelah kiri baru tengah, sempurna. Seperti itu tata caranya. Jadi walaupun sebenci apapun kita dengan mayit, seandainya yang meninggal ini musuh atau orang yang terus menjolimi kita, tetap kita dengan ramah memandikan, menguruskannya. Jangan mentang-mentang yang meninggal musuh kita, orang zalim sama kita, kayak cuci motor semuanya stiff, dia kan wah kesel, hidungnya disemprot biar supaya bangkis. Nah, ini jangan. Walaupun bagaimanapun orang yang udah meninggal ini cuma jasadnya terpisah dengan ruh, tapi perasaan sakit ada perasaan sakit, cuma kita nggak dengar teriakan orang yang meninggal dunia ini. Orang yang udah hidup nggak dengar. Makanya di saat kita bertakziah, menyelawat, ini kita datang jangan cuma datang, tapi datang bacakan Yasin, tahlil, zikir. Nah, disitulah timbul perasaan. Suatu saat pun kita akan sama dengan si fulan. Kadang-kadang kita datang cuma datang, assalamualaikum, ketemu teman, kawan lama, ngobrol-ngobrol sakit apa, ngapain, gara-garanya apa, ini kebiasaan kita. Padahal kita disunahkan untuk bertakziah. Kalau bahasa kita nyelawat, ini kita disunahkan untuk mendoakan si mayit dengan bacaan-bacaan zikir, surah Yasin dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menyiramkan ini mayit, kita balikkan ke sebelah kanan, dimiringin. Kalau seandainya atasnya udah semua disiram dengan daun bidara, disabunin, sampoin, udah rapi. Nah, ini kita miringkan di sebelah kanan. Kita miringkan sebelah kanan. Kita baca Ghufranakallahu Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranakallah Rabbana wa ilaikal masir. Hafal ya? Apa kan? Ghufranakallah Rabbana wa ilaikal masir. Kemarin udah saya tulis, cuma saya lupa bawa. Besok saya fotokopi baru saya kasihin. Ghufranakallahu Rabbana wa ilaikal masir. Ini setelah celentang, udah kita miringkan sebelah kanan sambil kita baca Ghufranakallahu Rabbana wa ilaikal masir. Setelah sebelah kanan rapi, kita miringkan lagi sebelah kiri dengan doa bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Di sebelah kiri Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Setelah kanan kiri udah, kita telentangkan lagi. Dan di saat ditelentangkan ini, maka dilakukan yang namanya, kalau bahasa mandiin mayit ini, diperdonin, dicebokin.
dan setelah dicebokin maka mayit ini agak diangkat kayak orang habis beranak, biasanya di belakangnya diganjel dengan kasur. Tapi kalau ini, makanya fungsinya ahli waris ini dengan si petugas memandikan, satu untuk mempermudah si mayit ini, jadi belakangnya dirada diangkat, kepalanya diganjel sambil diperes perutnya supaya apa? Supaya benar-benar bersih dari yang namanya kotoran. Sambil dibaca ghufranaka ya rahim rabbana wa ilaikal masir. Terus bagaimana cara perdon? Cara perdon ini seperti kita melakukan tawaf buat orang yang haji. Cuma kalau tawaf muter kanan, kalau ini kiri. Kenapa? Karena mengeluarkan kotoran sampai lemes. Orang biasanya kalau mati ini jangankan berjam-jam, kalau lain, mohon maaf, bukan menceritakan hal-hal yang buruk, kita ngambil pelajaran itibar untuk kita gimana supaya meninggalnya kita bisa kalaan baik, husnul khotimah, mudah diurusin dalam fardu kifayahnya. Ini yang sering-sering terjadi, banyak keanehan-keanehan atau keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan di saat pengurusan jenazah. Jangankan nunggu 1 jam, 2 jam atau berhari, dari pagi kadang-kadang meninggal malam, isya diurusin jam 8 pagi bahkan lebih, dengan alasan nunggu keluar. Padahal orang yang telah meninggal dunia, kalau memang dia ahli ibadah, dia akan berteriak minta disegerakan diantarkan ke tempat terakhir dia tinggal. Tapi kalau orang yang meninggalnya su'ul khotimah, jauh dari kata bagus, ini dia akan teriak minta ditahan. Nah, kita sebagai ahlinya, keluarganya, kita pilih mana? Mau husnuzon dengan ini mayit apa su'uzon dengan ini mayit? Tentunya husnuzon. Kita segerakan. Dengan bagaimana dengan masalah keluarga yang masih ditunggu ini, masih ada caranya. Bagaimana caranya? Komunikasi yang benar. Yang kedua, kalau memang dari pihak yang ditunggu ini kok lama, akhirnya bisa menunda-nunda ini mayit, kita laksanakan dan mukanya jangan ditutup. Itu jalan keluarnya. Jadi percuma ditungguin juga kan nggak hidup lagi ya, kecuali kalau ditungguin dia peduli sama keluarganya, dia peduli sama orang tuanya. Yang terpenting pastinya di saat orang tuanya lagi sakratul maut dikabarin langsung buru-buru berangkat. Sering mengalami hal-hal dengan alasan masih di jalan. Ini pribadi saya dalam mengurusi hal jenazah banyak keganjalan. Seandainya orang ini satu, jauh dari ibadah, jauh dari yang namanya berbuat baik sama tetangga, sama saudara. Banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Cuma ini kan uzkuru mahasina mautakum, sebutlah, ceritakanlah hal-hal yang bagus setelah orang telah meninggal dunia. Jadi ceritanya banyak kejadian atau keanehan. Si mayit ini yang kaku badannya, yang melotot matanya, yang mangap mulutnya, banyak kejadian-kejadian. Bahkan mohon maaf, setingkat tokoh pun ya, setingkat tokoh ini bisa terus mengeluarkan yang namanya kotoran, bisa terus mengeluarkan kotoran, bahkan air. Nih mohon maaf,
sama sekali nggak ada niat untuk menceritakan hal buruk, tapi kita ngambil iktibarnya, contoh buat kita, jangan sampai kejadian ini terulang, apalagi sama keluarga kita. Sampai air biasanya di pemandian itu ada yang namanya tong, ya ada yang warnanya tong, yang biru gede penuh air, kadang-kadang ada 2, ada 3. Ini air sampai habis, kotoran ini nggak berhenti-berhenti. Nah ini naudzubillah, naudzubillah, ini seorang tokoh. Jadi meninggal ini nggak ada jadi jaminan orang ini haji, kiai, ustadz, ulama. Kalau memang di dalam rumah tangganya tidak ada kerukunan, ini pasti jadi ada ganjalan. Ini langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, singkat cerita, dari anak pertama, makanya kalau pribadi saya dalam mengurusi jenazah ini, di saat memandikan dan perdonan tadi ini, saya urutin. Maksudnya apa? Kalau saya panggil keluarganya sebagai saksi bukti bahwa ini benar-benar satu, rapi, bersih, sempurna cara pengurusan jenazah yang pertama tadi, supaya tidak ada setelah mayit ini keluar dari tempat mandi timbul rasa bau. Mohon maaf, baunya bangkai manusia yang udah mati lebih-lebih dari binatang. Lebih-lebih dari binatang. Ini kalau binatang ya mungkin cuma bau, tapi kalau manusia, naudzubillah tsumma naudzubillah. Tuh, ini seorang tokoh meninggal. Di saat diperdonin, ini kok air nggak kotorannya nggak habis-habis. Bahkan air yang ada di tong ini masih merasa kurang. Singkat cerita, terakhir saya panggil anaknya, saya suruh anaknya, dilalahnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin orang tua ridho ini kepada anak, enggak lama cuma satu gayung, satu siraman ini sama anak yang terakhir saya suruh nyebokin, ini dilalah langsung berhenti. Itu pasti timbul pertanyaan, penasaran kenapa seperti ini gitu kan. Inilah namanya birrul walidain, ini juga harus ditanamkan. Nah, mungkin ini saja sebagai gambaran iktibar, tidak ada maksud dan tujuan untuk menceritakan hal-hal buruk kepada orang yang telah meninggal dunia, tapi kita jadikan pelajaran. Ada orang tua kita bakti sama orang tua, kita jadikan orang tua kita sebagai raja. Karena mengapa? Ya namanya urusan mati, urusan meninggal dunia ini nggak ada yang tahu, semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak harus kiai, nggak harus ustadz, ulama meninggalnya bagus, kalau dia tidak bisa membawa dirinya dengan baik, jauh dari kata baik, ya begitupun di akhir hayatnya. Tapi seorang biasa, masyarakat biasa, dia peduli dengan lingkungan, dia ibadahnya rajin, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhahnya bagus, ini akan dijadikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat wal-afiyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir pada guru kita Ustaz Ahmad Zakaria yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Beranjak ke acara selanjutnya, sambutan khotimah suka yang akan diwakilkan oleh Ustaz Suryana. Waktu dan tempat kami persilakan.